Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, sehingga kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Markus pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Firman-Nya berkata demikian, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, semua orang mencari Engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita, teladan Kristus bagi kita. Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita, adalah penyelamat kita, junjungan kita, maka sepatutnya dan selayaknya lah kalau kita mencontohi dan meneladani apa yang Kristus buat bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Jadi ketika Kristus adalah Tuhan dan penyelamat kita, maka salah satu konsekuensi logis dari kepercayaan dan keyakinan kita akan Dia adalah kita juga akan menuruti Dia. Kita pun akan mencontohi Dia, kita pun akan meneladani Dia. Seperti dalam konteks Markus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 35 sampai 39, kita belajar melihat bagaimana teladan Kristus yang perlu kita contohi, yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada dua hal penting yang perlu kita contohi dan teladani dari kehidupan Yesus Kristus. Dalam ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Perhatikan di sini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini teladan Kristus bagi kita. Yang pertama adalah pagi-pagi berdoa. Pagi-pagi benar, waktu masih gelap, ia bangun. Untuk apa? Untuk berdoa. Dia mencari tempat yang sunyi dan dia berdoa di sana. Inilah teladan Kristus yang perlu kita contohi, yang perlu kita teladani dalam hidup kita sebagai umat. Betapa pentingnya kita pagi-pagi benar dan berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena kita percaya doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi ketika Yesus memberikan teladan bagaimana dia pagi-pagi benar dan berdoa, itu artinya bahwa dia sedang melakukan hal yang sangat penting. Dan itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perjalanan hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena saya percaya dengan doa bisa mendatangkan mujizat Tuhan. Doa bisa mendatangkan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Doa bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak ada menjadi ada. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi ketika Yesus memberikan teladan, pagi-pagi benar dia bangun dan berdoa, maka itu berarti bahwa sebagai umat mari kita mencontohi akan hal itu. Mari kita belajar meneladani apa yang Kristus buat ketika dia bangun pagi. Kita belajar mencontohi dan meneladani kehidupan Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Hal yang kedua yang perlu kita teladani dari Kristus ayat 38 dan 39, jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Untuk memberitakan Injil. Diulang lagi dalam ayat 39,
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ini hal yang kedua yang menjadi teladan Kristus bagi kita adalah memberitakan Injil. Ini menjadi tugas tanggung jawab kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kita belajar mencontohi dan meneladani Kristus, di mana Dia memberitakan Injil yang adalah kabar baik itu. Karena Injil adalah kabar baik, maka tidak bisa tidak harus diberitakan. Soal orang percaya atau tidak percaya, orang mendengar atau tidak mendengar, itu bukan urusan kita. Tapi karena kita percaya Injil adalah kabar baik, kabar keselamatan dalam Yesus Kristus, maka tidak bisa tidak kita harus memberitakan Injil seperti yang diteladankan Kristus bagi kita. Kalau kita bicara memberitakan Injil, maka kita bicara dua hal. Ada pemberitaan Injil secara verbal dengan kata-kata kita, tapi juga ada pemberitaan Injil melalui cara hidup kita, melalui kelakuan kita. Kita belajar dua-dua ini, kita laksanakan itu dalam hidup kita sehari-hari, karena ini teladan Kristus bagi kita. Sebelum Dia terangkat naik ke surga, Dia memberikan apa yang namanya amanat ke agung Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu amanat agung Kristus. Makanya sebagai umat kita belajar untuk terus melaksanakannya, karena ini perintah, maka tidak bisa tidak kita harus melaksanakannya. Melaksanakannya berarti itu suatu bukti ketaatan kita. Tapi ketika kita tidak melaksanakannya, itu berarti ketidaktaatan. Seperti Kristus yang sudah memberikan contoh, memberikan teladan, memberitakan Injil, demikian juga kita sebagai umat, sebagai orang percaya, untuk kita bekerja sama, untuk kita bersinergi, untuk kita bergandengan tangan, untuk memberitakan Injil Kristus, karena Injil adalah kabar baik. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami teladan Kristus bagi kami. Untuk pagi-pagi berdoa dan memberitakan Injil. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk bisa melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.